yang mengenai tsunami juga sudah membangun pemecah ombak di sana, dan kita harapkan juga masyarakat sudah tidak terlalu lagi untuk melakukan pembangunan daerah pesisir gitu. Iya. Kita butuh tas siaga. Tas siaga. Jadi ketika ada kejadian bencana, relawan itu langsung pakai tas. Tinggal Di dalamnya itu bertas komplit aja, isinya apa aja. Sudah berapa kali kita diskusikan ya, mudah-mudahan di 2023 ini bisa dieksekusi. Karena memang keterbatasan alat sehingga hanya difokuskan di Bada Lampung. Banjirnya udah mau surut, alatnya baru datang. Karena terlalu jauh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabi Pun. Iya pun. Halo pemirsa Kupas TV Lampung dimanapun Anda berada, senang sekali saya Reni Agustina hadir menemani Anda dalam program Kupas Talk Show Komisi 5 dengan BPBD Provinsi Lampung. Letak yang berdekatan dengan gunung berapi Anak Krakatau, serta dikelilingi lautan juga perbukitan, Lampung tak jarang dilanda bencana. Hal ini harus diantisipasi. Kesadaran masyarakat akan potensi bencana juga harus ditingkatkan. Namun, hal itu juga harus didukung SDM serta kelengkapan sarana dan prasarana. Kita akan membahas lebih dalam lagi bersama narasumber saya yang sudah hadir pada siang hari ini, 3 narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita sapa. Yang pertama yaitu anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Bapak Haji Ismail Japar LC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Untuk yang kedua yaitu narasumber yang kedua, Kepala BPBD Provinsi Lampung, Bapak Rudi Sawal Sugiyarto SEMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Reni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Siap kita berdiskusi. Insya Allah. Alhamdulillah. Untuk narasumber yang ketiga yaitu Ketua Forum Rescue dan Relawan Lampung dan Ketua Harian Forum Relawan Bencana Lampung, Bapak Ari Suryo. Selamat sore. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Alhamdulillah sehat ya. Tetap semangat ya. Terima kasih. Kayaknya semangat. memang lagi semangat ini. Insya Allah, Ini saya melihat selalu ada semangat. 2 ini. Menjadi Ketua Forum Rescue dan Relawan Lampung dan Ketua Harian Forum Relawan Bencana Lampung. Alhamdulillah. Insya Allah untuk masyarakat semuanya. Oke. Demi Boleh. kemanusiaan. Untuk pembukaan bedanya apa sih Pak? Saya soalnya tadi agak ini Forum apa ya Rescue gitu dan ya. Relawan Lampung lebih banyak aktivitasnya di kegiatan pencarian dan penyelamatan. Oke. Kalau untuk Forum Relawan Bencana itu memang spesialis khusus untuk dalam kegiatan kebencanaan. Walaupun nantinya kebencanaan itu termasuk sebelum terjadi bencana, pada saat kita mengetahui ada resiko atau pra bencana sampai dengan kegiatan keseluruhan yang berkaitan dengan bencana gitu. Kalau untuk anggotanya sama atau? Ada beberapa tipe dari relawan dan masing-masing sebetulnya ada klaster. Kalau di peraturan pedoman dari BNPB itu ada 26 klaster dan masing-masing personal nanti memiliki kemampuan dari masing-masing klaster itu. Jadi penempatan, penugasan, apa yang dilakukan oleh relawan nantinya sesuai dengan kemampuan-kemampuannya. Oke, siap-siap luar biasa. Mungkin langsung kita ke pertanyaan kepada Pak Kepala ya, Pak Rudi. Berdasarkan pemetaan BPBD nih, daerah mana saja sih Pak di Lampung yang rawan bencana? Mengacu pada indeks risiko bencana yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2021, Provinsi Lampung termasuk dalam kategori risiko tinggi bencana. Oke. Dengan indeks risiko bencana 145,56. Ini sudah ada sedikit perbaikan dibandingkan rilis yang tahun 2019 itu 146,8. Ada peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana sebesar 1,2. Dan peringkat tahun 2019 peringkat 14 sekarang udah bergeser ke peringkat 18. Ada sedikit, walaupun sedikit memang perlu kerja keras. Betul. Sehingga Provinsi Lampung sudah berada pada posisi 18. 7 dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung itu mempunyai tingkat kerawanan yang tinggi. Yang 8 kabupaten kota mempunyai tingkat kerawanan yang sedang. Jadi di Provinsi Lampung ini tidak ada satupun kabupaten kota yang mempunyai tingkat risiko yang rendah.
Oke, semuanya berpotensi tinggi Iya, ya, Pak? semuanya. Yang tinggi ada 7, yang sedang ada 8. Kalau boleh tahu 7 daerah itu di mana, Pak? 7 Yang paling daerah tinggi berdasarkan IRBI itu pesisir barat, pesisir Lampung Barat. Barat, Oke. Tanggamus, Iya. Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Lampung Timur. Oke, berarti hampir sama dengan yang 2021 ya, Iya, Pak, hampir daerahnya sama. masih. Nah, untuk Pak Aris nih, kalau tadi kan sudah disebutkan nih daerah-daerah yang berposisi tinggi untuk bencana. Bisakah data tersebut atau data sebelumnya di 2021 bisa dijadikan pegangan seperti itu, Pak? Sebetulnya siklus dari terjadinya bencana, kalau kita pelajari memang bencana tidak kita harapkan dan bencana tidak dapat diprediksi, dia dapat terjadi kapanpun. Tetapi ada titik kerawanan yang paling agak sedikit sangat rawan untuk di tahun 2023 karena beberapa daerah. Ini juga kajian bersama dengan BPBD, kami melakukan mitigasi itu untuk Waikanan dan Tubaba, karena itu masuk ke siklus 5 tahunan banjir yang cukup besar. Nah, jadi dengan BPBD juga, insya Allah di bulan Oktober kita akan lakukan mitigasi, kita akan lakukan pemetaan kembali resiko-resiko apa yang akan terjadi. Nah, dari situ kita bisa mungkin menekan. Jadi pengurangan risiko bencana. Jadi ada PRB namanya, dan itu semua kita kerjakan secara bersama-sama. Jadi bersama BPBD Provinsi Lampung, BPBD Waikanan, BPBD Tulang Bawang Barat, dan juga akademisi kita libatkan. Jadi kita kebetulan ada relawan kita dari ITERA juga. Jadi nanti dari situ kita lakukan pengkajian bersama-sama. Luar biasa. Nah, untuk Pak Ismail, apa sih Pak tahapan yang dilakukan dalam melakukan antisipasi bencana menurut Pak Ismail? Kami sebagai anggota DPRD Komisi 5 sesuai dengan tugas dan fungsi daripada DPRD adalah penganggaran tentunya ya, penganggaran, pengawasan dan legislasi. Tentu DPRD Komisi 5 berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana membuat program-program dan menganggarkan terutama gitu ya untuk antisipasi bencana-bencana alam yang hampir setiap tahun terjadi. Betul. Terutama di bulan-bulan Desember, Pak ya. Desember, November, Desember itu kan hampir setiap tahun ada bencana alam yang itu sangat mengkhawatirkan gitu. Atau awal-awal bulan musim hujan juga biasanya banjir juga di mana-mana gitu. Oleh karena itu ya mungkin dari DPRD berusaha untuk menambah anggaran, Pak, anggaran bencana agar para teman-teman di BPBD melaksanakan kegiatannya itu dengan nyaman dan aman dan tenang begitu, kira-kira seperti itu. Oke. Kalau untuk menurut Pak Ismail nih, Lampung kan tadi bisa dibilang apalagi akhir-akhir penghujung tahun gitu ya, cukup rentan terhadap bencana alam. Menurut Bapak mitigasi terbaik untuk Lampung itu seperti apa sih? Saya kira program-program yang perlu diantisipasi ya dari bencana-bencana yang setiap tahun terjadi itu memang ya kita harus segera mengadakan penyuluhan, terus membuat program-program yang mungkin daerah kalau di jalur rawan tsunami tentunya ya mereka mungkin juga dibuat program-program bagaimana penyuluhan kepada masyarakat agar mereka ketika terjadi tsunami larinya harus kemana. Ya kan, itu kan perlu penyuluhan. Atau juga perlu juga papan-papan nama, ya papan-papan nama kemana mereka arah ketika terjadi bencana, mereka harus lari kemana, kemana ini. Ini kalau untuk daerah-daerah yang rawan tsunami. Tapi untuk daerah-daerah yang sifatnya mungkin banjir, tentu yang perlu disiapkan ya minimal penyuluhan terhadap
apa namanya, mereka berenang ya, minimal mereka harus bisa berenang. Itu harus itu harus karena pengamanan pribadi dulu. Oke. Yang kedua ya kita harus menyiapkan juga baju-baju renang, baju-baju pelampung, baju-baju pelampung yang memang disiapkan oleh di desa-desa, daerah tertentu yang itu tempat-tempat tertentu ketika terjadi banjir itu mereka langsung bisa siap. Nah, itu. Ini yang paling penting untuk banjir ya, untuk antisipasi banjir gitu. Ini. Untuk tanah longsor, saya kira kalau tanah longsor memang kita harus mengantisipasinya lebih jauh-jauh hari kalau tanah longsor itu, karena kalau tanah longsor mungkin sebenarnya itu bisa kita antisipasi jauh-jauh hari. Kalau tanah longsor kan mungkin bisa melihat tekstur tanah ya, di atasnya mungkin karena adanya penggundulan ya kan, tumbuh-tumbuhan banyak ditebang. Nah, ini harus bisa diantisipasi dalam jangka panjang kalau memang tanah longsor gitu. Tapi kalau seperti banjir atau apalagi itu gunung meletus ataupun gempa, itu memang ya sifatnya itu dadakan. Sehingga kita bisanya hanya mengatakan penyuluhan dan antisipasi. Seperti itu. Kalau menurut Pak Rudi, itu bagaimana Pak mitigasi terbaiknya untuk Lampung terhadap bencana? Mitigasi yang terbaik, antisipasi kita yang kita lakukan adalah pengembangan budaya sadar bencana. Jadi di tingkat masyarakat kita ada program desa tangguh bencana, ada program keluarga tangguh bencana. Disitulah masyarakat dilatih keterampilan bagaimana mereka mempunyai kemampuan secara mandiri ketika terjadi bencana, mereka tuh bisa menanggulanginya secara mandiri gitu. Kita di tahun ini ada sekitar 4 desa tangguh bencana yang kita bentuk. Tahun depan kita bergerak ke keluarga tangguh bencana. Disitulah kita melatih bagaimana peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana, terutama terkait dengan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Bencana itu kan awalnya hanya misalnya kayak hujan. Hujan itu kan awalnya hanya gejala alam biasa. Lama-lama karena masyarakat ketidaktahuan bagaimana mengantisipasi, bagaimana melihat curah hujan yang tinggi, masyarakat itu responnya sangat rendah ya. Lama-lama ketika tingkat curah hujan tinggi akan menimbulkan banjir. Jadi dengan budaya sadar bencana, kita digalakan untuk bergotong royong, membersihkan selokan-selokan yang ada di sekitar rumah, dan diseminasi informasi ke masyarakat. Oke. Jadi dengan program sadar bencana, masyarakat juga ya benar-benar sadar ya Pak ya, nggak hanya dikit-dikit banjir menyalahkan pemerintah. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Aris? Ya, mungkin kalau dari kami dalam kegiatan di lapangan, kami sih selalu bersama-sama dengan BPBD Provinsi Lampung. Jadi kita ada rencana untuk pembentukan satgas. Nah, kebetulan ada Komisi 5 sekalian nih Mbak ya. Jadi kita harapkan sih nanti dukungannya, misalnya dalam bentuk pengadaan pelampung untuk rekan-rekan nanti satgas yang ada di lapangan, karena bagaimanapun masyarakat setempat adalah nanti yang lebih awal untuk melakukan pertolongan. Karena mereka akan lebih dekat. Nah, mungkin nggak terlalu banyak hanya pelampung, mungkin perahu karet kita siapkan di beberapa titik yang memang sangat rawan. Dan selain itu juga kita harapkan sih nanti suntikan-suntikan atau support-support dari Komisi 5 untuk BPBD, karena ini akan panjang juga pelaksanaan. Mungkin setelah nanti kita mitigasi lebih mendalam, tapi secara global kemarin kita sudah dapati bahwa secara baku kita masih belum punya early warning untuk terjadinya banjir misalnya. Jadi kita belum ada membakukan. Nanti mungkin kita akan bersama-sama dengan BPBD kita akan susun bagaimana info mengenai akan terjadi banjir seperti apa. Toh ini juga di Katulampa juga sudah jalan, sudah berjalan seperti itu. Nah, kita harapkan untuk di Lampung kita bisa seperti itu. Nantinya pasti akan butuh dukungan juga nih dari pemerintah provinsi, dari mungkin bantuan dari Komisi 5, karena berkaitan dengan pengadaan beberapa peralatan. Karena nanti kita butuh tinggi muka air untuk semua daerah-daerah berbahaya atau yang akan mendekati kebahaya dari hulu sampai hilir. Kita butuhkan TMA. Terus selain itu juga sarana komunikasi,
mungkin juga kita akan melibatkan akademisi, sistem apa yang akan kita terapkan yang dapat diaplikasikan yang lebih mudah kepada masyarakat. Jadi yang lalu kita sudah ngobrol-ngobrol dengan ITERA juga, mereka ada sistem bisa langsung terkoneksi ke smartphone gitu. Kita harapkan semua itu butuh biaya. Betul. Kalau sekarang mungkin kita paksakan untuk dilaksanakan, ya mungkin agak berat, tapi secara bertahap kita harapkan ada supportnya ya, Pak Rudi ya. Iya. Itu aja. Insya Allah disupport semua, Pak. Siap. Insya Allah Pak Haji dibantu Pak Karena Haji. kondisi Lampung yang punya resiko tinggi Betul, bencana. betul sekali. Mungkin dari selain support dari pemerintah juga support dari masyarakat atau juga pihak swasta. Betul. Iya, pihak swasta contohnya perusahaan-perusahaan besar di Lampung ini mungkin bisa berpartisipasi ya, Pak. Sesuai amanah Presiden. Jadi bencana adalah urusan kita bersama. Betul. Jadi tidak hanya mengandalkan pemerintah saja ya, tapi semua. Karena dampaknya juga ke kita juga ya, Pak. Nah, untuk Pak Aris lagi nih, dalam penilaian Bapak nih, apakah masyarakat sadar pentingnya mitigasi bencana itu, Pak? Sadar nggak sadar kita paksa harus sadar ya, karena semakin berkembangnya pembangunan, semakin berkurangnya daerah-daerah resapan, semakin tinggi juga risiko bencana terjadi. Itu terhadap banjir, longsor, dan masih ke arah water disaster ya. Tetapi kalau untuk yang lain-lain pun, semua kita harus sadar. Kita berdiri, kita duduk saat ini pun, di bawah kita masih ada tarahan, sesar tarahan, Iya. dan itu juga beresiko tinggi. Jadi kalau misalnya penggunaan air tanah yang terlalu berlebih, pembangunan yang tidak melakukan pengkajian terhadap resiko-resiko itu juga akan mengakibatkan bencana yang cukup lumayan juga dapat masif terjadi karena itu melintasi kota Bandar Lampung. Iya, iya. Dan yang ketiga yang mengenai tsunami juga. Iya. Saat ini mungkin pemerintah sudah membangun pemecah ombak di sana. Mungkin sampai 2024 sepertinya akan selesai proyek pembangunannya, dan kita harapkan juga masyarakat sudah tidak terlalu lagi untuk melakukan pembangunan daerah pesisir gitu. Iya, betul. Mungkin itu yang bisa. Seperti kasus yang belum lama ini ya, Pak, yang rumahnya di pinggir laut kan, Iya. Betul. sedang tidur, bangun rumahnya sudah Nggak ada. nggak ada. Karena Terus tidak kejadian. mengindahkan Iya, itu, nah aturan itulah yang resikonya ada, iya. ya. Membangun rumah terlalu pinggir gitu kan, di pinggir laut sekali, resikonya ya seperti itu gitu. Dan juga ke kasus yang kemarin juga di Kemiling ya, rumahnya longsor itu. Iya. Ya, Nah, itu juga mungkin pelajaran juga buat kita ya, Pak ya. betul. Untuk mengantisipasi seperti apa gitu kan. Karena yang mengalami kerugian ya Masyarakat. kita juga gitu ya. Betul. Jadi kalau tidak sadar bencana Dan seperti memang itu. Mbak, kalau untuk Kemiling, Iya. kebetulan saya tinggal di sana. Oke. Kemiling sudah nggak sedingin dulu jadinya. Tidak sedikit dulu. Pembangunan Itu faktor Pembangunan apa? lokasi wisata sepertinya agak Iya. kurang terkendali ya. Oke. Seperti yang sebelumnya juga, kalau nggak salah di 6 bulan lalu ya Pak Rudi ya, terjadi juga longsor. Iya. Itu bukan longsor sebetulnya sih, talutnya si tempat wisata yang roboh. Oh, iya, kena, iya, iya. kena warga. Ya, mungkin ya seperti itu sangat disayangkan Pak Haji. Jadi pembangunan tapi tidak memperhatikan mengindahkan resikonya. Gitu. Resikonya. Oke. Jadi sebenarnya pariwisata yang dibangun di situ harusnya seperti apa sih, Pak? Biar tetap Seharusnya menjaga gitu kan. tetap dalam pengawasan, seperti yang dilakukan di Bandung. Iya. Jadi ada beberapa, ya mungkin boleh dibilang jadinya intervensi ya Pak Rudi ya. Intervensi dari karena pemerintah. pengkajian seharusnya memang dilakukan oleh pihak yang berkompeten. Jadi pada saat proses perizinannya memang sudah sesuai dan tidak merusak alam dan juga tidak mengakibatkan efek-efek buruk terhadap alam di situ gitu, dan tidak masyarakat merusak setempat. lingkungan situ juga ya. Betul. Oke. Nah, Pak Aris, masih dengan Pak Aris nih. Siap. Kalau boleh tahu total ada berapa sih, Pak, relawan di Provinsi Lampung? Sebetulnya kalau pada saat tidak terjadi bencana, itu sekitar 200-an orang. 200 Tetapi orang. pada saat terjadi bencana, semua orang akan terpanggil untuk menjadi relawan. Oke. Jadi dengan BPBD juga, terus ada juga dari teman-teman dari Basarnas, kita senantiasa
lakukan pelatihan-pelatihan. Jadi minimum teman-teman yang nanti terlibat di kebencanaan memang sudah siap untuk terjun di dalam kebencanaan. Oke, jadi 200 tuh yang sebenarnya sudah Yang saat ini masih saat ini aktif gitu aktif ya. ya. Nah, menurut Pak Ismail nih, dengan 200 orang itu apakah dibilang cukup untuk menangani tersebut atau gimana, Pak? Ya, kalau dibilang cukup ataupun tidak cukup, saya kira ya relatif sebenarnya gitu, relatif. Tapi kalau melihat potensi bencana yang ada, Iya. sebenarnya ya kita harus juga mempersiapkan juga relawan-relawan yang mungkin juga relawan-relawan yang sewaktu-waktu mereka bisa kita siapkan, kita panggil begitu. Karena bagaimanapun kesadaran untuk saling membantu itu memang juga harus masif ke tengah-tengah masyarakat. Itu bukan hanya tanggung jawab relawan saja sebenarnya untuk bagaimana menyelamatkan para korban, terus mengantisipasi bencana. Itu bukan hanya tugas, tapi semua tugas kita semuanya. Tugas kita semua untuk saling membantu, saling ketika ada musibah, ada bencana, ya semua orang harus turun semuanya. Yang PR kita adalah bagaimana ya tadi itu memberikan penyuluhan kepada semua masyarakat itu untuk bagaimana pertolongan pertama ketika menghadapi musibah itu. Apa yang harus kita lakukan itu masyarakat. Yang mungkin daerah terdekat dengan daerah terdampak itu, bagaimana mereka juga harus paham, harus sadar gitu. Mereka harus segera turun dan itu kan perlu dikasih penyuluhan juga kepada mereka gitu. Baik pribadi maupun kelompok ya, itu juga semua harus bergerak secara total begitu. Oke. Kalau menurut Bapak untuk idealnya yang aktif ini kira-kira berapa, Pak? Idealnya kira-kira berapa ya Pak Aris ya? Tapi kalau pada saat terjadi bencana, Semua jadi ribuan relawan. deh, banyak banget. Dan justru kita malah yang cukup kerepotan untuk di lapangan untuk mengarahkan, karena relawan-relawan yang dadakan ya, yang pada saat itu memang jiwanya memang sudah ingin menolong, jiwa memang ingin membantu, ingin berbuat untuk sesama. Tetapi yang mungkin sekalian mungkin ini kita dalam momen ini kita sampaikan sekalian Pak Rudi ya, bahwa dalam penanganan suatu bencana nantinya BPBD akan menempatkan posko. Jadi relawan-relawan yang ingin bergabung, ingin terlibat untuk membantu, mohon dengan sangat melaporkan dirinya kepada BPBD, berapa personilnya, apa kemampuannya, apa alat yang dimiliki, dan untuk mempermudahkan kita dalam manajemen, dalam pengaturan, dalam penempatan, dalam juga tindakan-tindakan yang memang sesuai dari kaji cepat yang sudah kita lakukan. Jadi jangan sampai nanti relawan asal turun ke lapangan, tidak diketahui oleh posko, akhirnya semua berjalan masing-masing. Betul. Semua jalan masing-masing dan akhirnya ya hasilnya juga tidak maksimal gitu. Tetapi alangkah baiknya kalau nantinya ke depan, seperti contoh pengalaman kita di tsunami yang lalu di Kalianda, kita harapkan untuk tidak terjadi lagi. Kita harapkan misalnya terjadi bencana, kita harapkan semua relawan melaporkan diri kepada posko. Nanti BPBD pasti akan membentuk posko di situ. Sehingga terdata gitu ya. Sehingga Pak, terdata. Jadi banyak sekali kok Mbak. Kalau terjadi bencana itu bahkan kira-kira sampai berapa? bisa 2000-an Bisa yang 2000 masuk orang yang ke turun ya, lokasi Pak? bencana ya. Oke. Nah, Dan tapi itu kan kita dari juga- mana-mana saja? Betul. Bukan dari tempat situ ya, tapi dari luar-luar tuh pada ke Betul, lokasi. seperti yang sering kita lakukan juga dari Lampung. Jadi relawan kita lebih fleksibel ya. Iya. Mungkin berbeda dengan yang BPBD organik, atau kalau untuk relawan terjadi bencana di Lebak ya kami berangkat, terjadi bencana di Palu ya kami berangkat, terjadi bencana di Semeru kami berangkat. Jadi pada saat di sana pun kita melaporkan diri kepada posko setempat gitu. Jadi yang terjadi di Lampung memang belum terbudayakan itu. Jadi masing-masing organisasi perorangan
masuk langsung ke lokasi bencana tanpa ada pelaporan ke posko. Berarti Pak Aris ini selalu siaga ya Pak? Siap-siap. Setiap Sekalian. mendengar informasi apapun langsung gitu ya. Oke, untuk Pak Rudi nih, Pak, kalau tadi kita sebutkan relawan-relawan, bisa nggak sih Pak organisasi-organisasi sekolah seperti Pramuka atau PMR itu dilibatkan BPBD dalam antisipasi kebencanaan? Jadi Sudah. saya ingatkan lagi bahwa bukan jumlah besaran relawannya, tapi kapasitas dan kecakapan dari relawan, kapasitas mereka punya keahliannya apa, itu yang diperlukan. Kalau relawan kan ketika terjadi bencana, orang masing-masing akan senang untuk membantu kan, hadir di lokasi kejadian. Jadi ada program di BPBD beberapa tahun lalu yang programnya nama Satuan Pendidikan Aman Bencana, melatih anak-anak sekolah di tingkat SMP SMA untuk melatih ketangguhan mereka ketika terjadi bencana di tingkat anak-anak sekolah, dan itu mungkin tahun depan akan kita lanjutkan kembali. Jadi kalau ketika terjadi bencana itu memang potensi kita bantuan itu sangat banyak, Mbak. Dari BPBD itu punya satgas, Mbak. Oke. Satgas itu jumlahnya ribuan kalau di seluruh Lampung, ditambah relawan. Bagian dari relawan itu relawan ada PMI punya KSR, punya relawan ribuan, jadi jumlahnya luar biasa lah. Ya. Tinggal kita memobilisasi, mengorganisir mereka, di mana kita buat klaster-klaster berdasarkan keahlian para relawan. Dan ketika terjadi bencana, seperti kata Pak Aris tadi itu harus didata. Betul. Jadi kalau selama ini kan relawan datang tidak dan pernah melaporkan. Kadang-kadang relawan menjadi korban dari bencana itu kan, sering kali terjadi seperti itu, Pak. Dan saya tadi, kalau Pak Rudi bilang tuh bukan dari banyaknya, tapi dari kemampuan kualitas apa yang bisa kapasitasnya, apa yang bisa dia kerjakan. Nah, saya jadi kebayang juga ya, seandainya saya daftar relawan gitu ya, tapi nggak bisa berenang pada saat itu kondisinya banjir, justru saya yang menjadi korban ya kan, bukannya membantu malah merepotkan. Jadi emang benar sekali harus diseleksi juga ya Pak ya, harus Depannya didata. kita akan bentuk tim reaksi cepat. Di dalam tim reaksi cepat itu ada klaster-klaster. Relawan yang punya keahlian masing-masing. Relawan yang punya keahlian dalam bidang pertolongan pertama nanti ada. Relawan yang punya keahlian di bidang manajemennya ada, di bidang dapur lapangan, penyaluran logistik nanti. Kedepannya kita akan mengarah ke sana, Mbak. Oke, luar biasa. Nah, untuk Pak Ismail nih Pak, menurut Bapak atau selaku anggota Komisi 5 DPRD ya, apakah sarana dan prasarana yang ada telah mendukung aktivitas BPBD? Apakah sudah cukup atau perlu ditambah seperti itu, Pak? Kalau melihat kondisi yang ada, ya, saya kira masih perlu ditambah ya Pak ya. Betul. Terutama kaitan dengan kaitan dengan alat-alat yang berhubungan dengan bencana banjir. Karena memang kalau Lampung yang paling banyak itu banjir. Paling Lampung Timur, kemudian Tulang Bawang. Lampung Timur itu hampir berapa titik itu hampir tiap langganan tahun itu pasti ada bencana banjir itu gitu. Sehingga ya kalau bisa sih memang alat-alat ini difokuskan ke titik-titik banjir gitu. Sementara ini kan mungkin baru difokuskan mungkin di Bandar Lampung ya Pak ya. Karena memang keterbatasan alat sehingga hanya difokuskan di Bandar Lampung. Sehingga ketika banjir ya banjirnya udah mau surut, alatnya baru datang gitu. Karena memang jangkauannya yang terlalu jauh gitu. Sehingga idealnya ya alat-alat itu memang ditaruh mungkin di tempat-tempat yang memang sudah setiap tahun itu langganan banjir, gitu. Sehingga mereka bisa langsung ambil begitu. Ini karena itulah keterbatasan alat-alat ini yang memang harus juga pemerintah daerah ya memikirkan itu, memikirkan. Karena yang namanya bencana kan nggak semua juga nggak terprediksi juga nggak kita inginkan gitu. Itu oleh karena itu ya kita harus mempersiapkan semuanya itu, walaupun mungkin ya harapannya alat itu kan juga tidak terpakai kan, harapannya begitu, karena nggak terpakai. Tetapi ya karena sebagai antisipasi ya mau nggak mau itu harus kita siapin, Atau mungkin yang lebih parah mungkin ya bencana
kebakaran ya Pak ya. Iya. Yang sering itu yang kebakaran. Iya. Mungkin pasar dan sebagainya. Itu juga sering menjadi kendala itu karena alatnya terbatas. Betul. Gitu. Dari kalau mungkin mobil pemadam itu ya, mungkin terfokusnya di satu daerah, sementara wilayah kebakarannya sangat jauh sekali. Nah, Iya. ini yang harus juga mulai didekatkan. Alat-alat ini mulai didekatkan kepada titik-titik yang memang itu rawan bencana banjir. Jadi, oleh karena itu ya harus Jadi harus segera di ini ya. Jadi dihitung intinya, lagi Pak ya, jadi tambah anggaran ya Pak ya. Iya. tambah anggaran. Untuk melengkapi sarana dan prasarana tersebut. Kalau menurut Bapak nih, peralatan apa sih yang sangat dibutuhkan pada saat ini dari Pak Ismail coba? Kira-kira yang akan ditambah lah atau dibutuhkan dalam waktu dekat Mobil mungkin Pak ya. Iya. Mobil rescue. Mobil rescue. Terus mobil kebakaran ya, pemadam kebakaran ini juga kayaknya perlu damkar gitu. Terus yang paling sederhana mungkin ya alat perahu ya, perahu Iya, karet. perahu karet. Perahu karet itu perlu ya, sarannya ditaruh di titik-titik yang memang rawan banjir. Perahu karet itu gitu. Kalau memang kita nggak punya dari mungkin BPPD, mungkin nggak ada tim yang di sana, mungkin bisa saja ke relawan atau desa ya, BUMDes atau desa yang ngelola, serahkan Satgas kepada desa. mereka. Itu lebih efektif insya Allah, karena memang ketika terjadi bencana semua akan turun, semua akan berlomba-lomba untuk membantu. Gitu, insya Allah mereka juga akan menjaga kok alat itu dengan sebaik-baiknya. Nggak mungkin dipakai untuk macam-macam kan begitu. Ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Rudi mengenai alat yang dibutuhkan untuk Kalau sekarang. alat selama ini memang sudah cukup mendukung, Sudah cukup. tapi masih banyak kekurangannya, Mbak. Oke, siap. Dengan Kalau bahasa kita yang dari halus ini Pak arah Ismail. peralatan dari sarana prasarana yang kita miliki, kita memiliki mobil komunikasi mobil, ada mobil water treatment, ada mobil dapur lapangan, ada mobil serbaguna, ada banyak peralatan yang memang disupport dari BNPB kita. Kalau selama ini memang kita mengajukan tambahan sarana prasarana ke BNPB memang agak terhambat ya, karena BNPB kemarin anggaran terfokus dalam penanganan COVID. Biasanya kita mengajukan anggaran, mereka mensupport gitu kan. Mobil rescue, kita ada 2 mobil rescue, tapi usianya sudah sangat sudah nggak layak lah dengan Mau kondisi ya saat di-upgrade ini ya. Sudah capek ya, Pak? Kita sudah mengusulkan untuk dibantu oleh BNPB, tapi kondisi keuangan karena tersedot oleh penanganan COVID, mungkin dalam waktu nggak lama lagi akan diakomodir oleh mereka. Tapi tetap aja kita minta kebijakan penganggaran dari Komisi 5 dalam hal ini untuk menambah sarana prasarana yang kita miliki. Seperti kemarin dalam penanganan COVID ya, kita seluruh kabupaten kota itu melakukan penyekatan. Tapi keterbatasan tenda yang kita miliki itu nggak mampu untuk mengakomodir semuanya. Ya itulah mendukung, sarana yang ada mendukung, tapi belum bisa mencukupi untuk keadaan sekarang. Satu potensi kebencanaan yang sangat tinggi di Provinsi Lampung. Ada beberapa prasarana yang memang masih kita butuhkan di sini, dan pada kesempatan ini saya mohon bantuan dari Pak Ismail untuk membantu penganggaran terkait dengan radio komunikasi yang kita miliki. Radio komunikasi ini akan kita bagi ke 15 kabupaten kota, ke BPD, untuk membantu mempercepat komunikasi ketika terjadi kejadian bencana. Kayaknya iya Pak. Tadi saya mau minjem pulpen, perlu dicatat kayaknya radio komunikasi. Kalau selama ini memang kita bekerja sama dengan RAPI. Jadi setiap kejadian bencana itu cepat dilaporkan ke kami, diolah di Pusdalop. Tapi lebih baiknya kan selain lewat jalur RAPI juga ada di BPPD Kabupaten Kota, di nanti relawan bencana juga memiliki alat komunikasi. HT dan RIK itulah yang kita butuhkan. Gitu. Dan sarana pendukung dari Pusdalop. Kita memiliki Pusdalop. Jadi Pusdalop ini menerima laporan kebencana setiap saat dan setiap waktu. Jadi kita mengupdate. Kita mendapat laporan dari kabupaten kota, kita melaporkan ke BNPB gitu. Jadi sebagai suatu untuk pengambilan kebijakan. Oke, siap. Sudah Pak Juga Ismail sarana gudang peralatan dan logistik Pak Ismail. Kita ini di sini, waduh luar biasa.
peralatan banyak, support logistik banyak, tapi gudangnya tidak memadai. Gudangnya tidak Iya. Karena kita harus membantu 15 kabupaten kota, terutama logistik. Iya. Terus terang saja Mbak, 15 kabupaten kota BPBD-nya anggarannya sangat minim. Iya. Ketika terjadi suatu bencana, misalnya banjir, puting beliung pun jeritnya ke kita Mbak. Betul. Untung kemarin kita banyak dibantu Komisi 5 untuk buffer stok logistik ya. Ketika awal tahun kita kasih buffer tanpa ada kejadian bencana ke 15 kabupaten kota. Tapi ketika terjadi kebencanaan kita tetap ngebantu, Mbak. Iya. Ngebantu insidentil, kita membantu. Nah, itu anggaran logistik itulah yang memang kita perlukan dukungannya dari Iya. karena mengingat bencana hidrometeorologi terakhir ini sangat mendominasi Iya. dari kejadian bencana-bencana yang ada gitu. Banjir seperti kemarin. Betul. Puting beliung ya di Lampung Iya. Timur ya luar biasa Iya, ya Lampung Pak Timur Maela, ya. puting beliung. Pasti hampir tiap tahun puting Lumayan beliung ya. itu. Dan apalagi akhir-akhir tahun ini ya biasanya rawan sekali ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Aris? Sedikit bentar Mbak, saya mau tambahan mohon supportnya. Kita kan sudah terbentuk forum relawan bencana. Nanti poskonya di sini. Kita memang sudah mengangan-angankan kita memiliki kesiapsiagaan ya Mas Aris ya terkait dengan peralatan. Kita butuh tas siaga. Tas siaga. Jadi ketika ada kejadian bencana, relawan itu langsung pakai tas. Tinggal Di dalamnya itu nyamber tas komplit aja, ya. isinya apa aja. Jadi tidak perlu repot untuk persiapan Iya. lagi ya, tapi sudah Udah. ready ya. Nah, tinggal itu yang sudah berapa kali kita diskusikan ya. Mudah-mudahan di 2023 ini bisa dieksekusi. Dibantu oleh Pak Ismail melalui Komisi 5 ya Pak. 2023 mudah. Dan ini juga kan nanti ditonton semua oleh masyarakat juga dan pastinya Pak Gub juga Iya. bisa mendengar ya kebutuhan masyarakat Lampung ini seperti apa. Oke, ada lagi Pak? Ya sementara itu. Oke, Pak Aris Oke, silakan. kalau dari kami sih apa yang alat yang ada di BPBD ya itu yang kami pinjam, Oke. itu yang kami gunakan. Jadi sarananya seperti yang tas siaga tadi, itu yang lalu kita usulkan bahwa di situ sudah dilengkapi dengan helm, sarung tangan, terus jas hujan, P3K ringan, terus alat-alat untuk pertolongan sederhana, maksudnya seperti tali temali secukupnya, ada beberapa tas yang sesuai klasternya nanti kemampuan masing-masing. Tetapi itu adalah upaya untuk kita bisa bergerak lebih cepat. Oh iya. Jadi pada saat terjadi bencana kita nggak tahu Betul. jamnya akan jam berapa terjadi. Jika terjadi tengah malam, ya kami tinggal berangkat ke sini ke BPBD, tinggal ngambil tas itu dan naik ke kendaraan personil sudah langsung menuju ke lokasi. Dan pada saat si relawan berada di lokasi pun kita harapkan memang sudah siap, sudah ada. Misalnya air minum, terus alat untuk masak ringan, untuk survivalnya sudah ada semua di tas. Jadi si relawan ini pada saat masuk ke lokasi bencana memang sudah siap, sudah tidak lagi dia akan resiko merepotkan orang lain itu sudah ready semua di situ, itu kita harapkan. Kalau untuk peralatan-peralatan yang berkaitan terhadap pengurangan risiko bencana, ya kita harapkan nanti mungkin akan matangnya nanti setelah kita lakukan mitigasi secara keseluruhan di bulan Oktober ya Pak Rudi ya, Iya. yang untuk 2 kabupaten. Kita harapkan sih mungkin seperti sarana early warning sistemnya, terus nanti juga di situ ya seperti tadi kebutuhan Lampung terhadap satgas-satgas yang akan kami bentuk. Ya kami sih rencananya jadi beberapa desa yang beresiko sangat tinggi itu kita akan bikin satgas khusus, kita lakukan pelatihan dan untuk melakukan pelatihan pun kita perlu biaya Pak Rudi ya. Iya. Untuk pelaksanaannya, jadi kita harapkan nanti dukungan juga dari Komisi 5 terhadap pelaksanaan itu karena toh satgas-satgas itu yang akan duluan berada di lokasi. Nah, kalau untuk Komisi 5 dan pemerintah Provinsi Lampung sih ada hal sederhana yang kita harapkan untuk bisa dilakukan Pak Ismail. Iya. Misalnya suatu kontraktor nih, dia dapat proyek untuk pembangunan jembatan. Kedepannya mohon kalau bisa sudah diwajibkan untuk jembatan yang dibangun atau yang baru direnovasi itu wajib memasang tinggi muka air, jadi water levelnya. Itu sederhana sekali toh si kontraktor yang membikin, dan itu sangat bermanfaat sekali bagi kita dalam rangkaian
komunikasi estafet. Lokasi jembatan ini tinggi muka airnya sudah sekian, yang di bawah sudah waspada. Gitu. Itu akan sederhana tetapi sangat bermanfaat. Mungkin itu, terima kasih. Jadi bisa terpantau terus ya, Betul. Pak ya. Oke, mungkin buat Pak Aris lagi nih. Hal yang menjadi tantangan dalam melakukan antisipasi bencana itu apa sih Pak yang paling menantang nih? Berarti sekarang kan kemarin-kemarin ya, udah sering banget tuh turun ke lapangan. Yang paling menantang tuh apa sih Pak? Sebetulnya kalau dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, justru tantangan itu adalah panggilan sih jadinya. Karena pada saat di lapangan juga, seperti kondisi-kondisi pada saat di Lebak, kita memang sesuai dengan SOP yang sudah kita laksanakan. Pada saat kita masuk seperti lokasi banjir bandang, kita tetap memantau BMKG karena kita cukup dekat juga dengan BMKG. Cuaca apa yang akan terjadi, jadi kita juga antisipasi itu tantangan, termasuk tantangan karena pada saat kita loose terhadap hal seperti itu bahaya bisa ke arah kita. Nah, seperti yang di Semeru juga pada saat kita di sana, BVMPG juga ada satu sistem yang mereka sangat top banget. Jadi ada frekuensi yang bisa kita masuk untuk mengetahui pergerakan Gunung Semeru pada saat itu. Jadi pada saat dia terjadi getaran atau erupsi, itu sinyal sudah akan masuk. Jadi sebetulnya akhirnya bukan menjadi tantangan karena kita tahu kondisi yang akan terjadi atau kondisi yang sedang terjadi, dan kita juga sudah siap untuk mengantisipasi pada saat kondisi bahaya susulan seperti apa. Kita sudah ada plan-plannya seperti itu. Jadi kalau tantangan sih sebetulnya tidak terlalu ya, karena rata-rata teman-teman relawan tuh gila deh Mbak. Jadi pada saat orang lain menghindari bencana, mereka pada bondong-bondong pada datang ke lokasi bencana gitu. Jadi teman-teman memang teman-teman gila deh. Karena jiwanya sudah jadi jiwa kesana. Penolong seperti itu ya. Jadi sudah tidak ada ketakutan lagi ya. Betul. Makanya tadi kita harapkan ya sistem pelaporan. Jadi kita tahu relawan mana yang ditempatkan di titik-titik tertentu, relawan mana yang kira-kira layak untuk di lokasi-lokasi yang berbahaya, seperti itu Mbak. Oke. Kalau untuk Pak Rudi, mungkin apa sih yang pernah menjadi tantangan? Tantangannya, kalau menurut kami dari BPD lah, peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana itu harus lebih baik daripada ancaman atau kerentanan yang ada. Peningkatan kapasitas dari segi SDM, dari segi sarana prasarana dan tata kelola dalam penanggulangan bencana. Jadi kita dulu harus lebih siap gitu. Jadi bencana sebesar apapun, insya Allah kalau dari kita penyelenggara pemerintah itu udah lebih siap, akan bisa tertangani koordinasi yang baik, tata kelola dalam penanggulangan dengan forum bencana Lampung dan seluruh stakeholder yang terkait dengan kebencanaan. Oh iya Mbak, satu lagi Mbak, menambahkan yang dari Pak Rudi tadi. Jadi untuk Lampung nih, kita itu salah satu dari 6 provinsi yang sudah memiliki rencana kontingensi ya, dan itu dari seluruh Indonesia baru ada 6 provinsi, dan salah satunya Lampung. Luar biasa. Hebat Pak Rudi. Dan sudah itu kita kemarin 2 bulan yang lalu ya Maris ya, ada kegiatan pelatihan Gladi Posko, dibiayai oleh BNPB, melibatkan seluruh stakeholder, seluruh relawan BPBD Kabupaten Kota, dan akan dilanjutkan dengan gladi lapang. Nanti gladi lapangan praktek. Tapi ini terkait dengan bencana banjir dulu Mbak. Karena alhamdulillah rencana kontingensi yang kita buat setelah diverifikasi oleh BNPB layak untuk dilakukan gladi gitu. Nah itu kalau boleh tahu pelatihannya apa aja sih Pak? Yang dilatih gitu, contohnya seperti apakah? Simulasi, yang kemarin itu simulasi. Lebih ke manajemen posko. Yang kemarin, nanti di lapangan. Bagaimana ketika terjadi banjir, apa dan siapa yang melakukan apa gitu. Jadi nanti bisa kita undang lah ya Mas Aris ya. Jadi boleh. Rencananya itu kapan Pak? Untuk pelatihan di lapangan Di Oktober ini. Di mana itu untuk nanti kita tentukan apa lokasinya. Berkoordinasi dengan BNPB. Karena kemarin itu sudah ada berapa peserta Pak?
Kemarin itu hampir 50 ya. 50 peserta. Media juga kemarin sempat hadir, ada beberapa media yang hadir ya dari beberapa media lokal ya Mas Aris ya. Pelatihan kita di Hotel Emersia kemarin, pelatihan gladi poskonya. Oke. 50 peserta itu dari mana saja Pak kalau boleh tahu? Dari yang pertama dari BPD Kabupaten Kota, dari Basarnas, dari TNI Forum Polri. Rescue, TNI Polri, seluruh elemen. instansi lah, Mbak. Seluruh elemen. Oke. Luar biasa. Nah, sebelum kita closing statement nih, adakah himbauan bagi masyarakat Lampung agar dampak bencana bisa diminimalisir? Mungkin dari Pak Ismail dulu, seperti apa nih Pak himbauannya kepada masyarakat Lampung? Pertama, karena kita tahu bencana yang paling sering terjadi itu adalah bencana alam, sehingga yang perlu diantisipasi terhadap bencana ini adalah masyarakat harus menjaga lingkungan, menanam pohon, ya, kemudian juga membuang sampah pada tempatnya. Itu juga kalau mengantisipasi kebakaran ya paling nggak masyarakat juga harus juga berhati-hati dalam menggunakan elektronik ya. Ini yang paling mereka harus sadar, masyarakat harus sadar itu gitu. Itu yang paling penting adalah itu tadi ya, menjaga lingkungan, menanam pohon, itu menanam pohon. Ini yang harus terus ditumbuhkan di tengah-tengah masyarakat itu. Jangan sampai ada, terutama untuk daerah-daerah rawan longsor, jangan sampai ada tanah-tanah yang nggak berguna, tanah-tanah yang nggak ditanami. Bagaimanapun itu juga harus ditanamin tanaman-tanaman keras gitu, yang memiliki akar yang menancap ke dalam bumi sehingga mengantisipasi agar tidak terjadi longsor. Karena sebenarnya manfaatnya bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi, iya, untuk anak cucu kita ya Pak, berpengaruhnya. Nah, mungkin dari Pak Rudi? Kami menghimbau pada masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan juga mengembangkan budaya sadar bencana. Apalagi akhir-akhir ini kan kita sering terjadi anomali cuaca. Tiba-tiba cuaca panas berupa jadi hujan yang deras, yang luar biasa. Betul. Itu. Jadi kalau masyarakat sudah sadar bencana, bisa melihat tanda-tanda bencana. Tanda-tanda bencana itu diawali dengan gejala alam biasa. Kalau kita tidak mengantisipasi seperti kata Pak Ismail, masyarakat tidak sering rajin membersihkan lingkungan, banyak sumbatan-sumbatan. Sebentar-bentar seperti di Bandar Lampung, banjir di mana-mana. Baru hujan sebentar saja sudah banyak. Udah meluas kemana-mana. Udah macet di mana-mana. Juga mengimbau pada masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan cuaca, iklim melalui website dari BMKG, INARIS-nya BNPB, dan berkoordinasi ketika terjadi bencana ke kantor BPBD dan kantor BMKG setempat. Gitu. Oke. Mungkin dari Pak Aris untuk himbauan kepada masyarakat Lampung. Jadi kita harapkan secara personal ya. Jadi kita harapkan masyarakat masing-masing personal masyarakat atau masing-masing diri sendiri lebih memahami lingkungannya, seperti tadi Pak Ismail, Pak Rudi Syawa sampaikan, lebih sadar terhadap kemungkinan yang bakal terjadi. Jadi dalam pengaplikasian di kesehariannya mungkin bisa sedikit berasumsi, wah nih kalau terjadi banjir saya harus kemana, itu di lingkungan masing-masing. Wah ini kalau terjadi bencana misalnya di ruangan ini kemana saya harus menyelamatkan diri, atau jadi kita semua adalah penolong, tetapi kalau tidak ada kesempatan untuk itu, yang terakhir adalah siap untuk selamat. Oke, nah sebelum kita closing statement, mungkin dari Pak Ismail atau Pak Rudi, Pak Aris ada yang ingin disampaikan ke masyarakat atau ada tambahan apa gitu? Ya, kalau akhir-akhir ini kan kita menghadapi di penghujung tahun ini menghadapi cuaca ekstrim ya. Masyarakat kalau tidak berkepentingan pada saat hujan, coba hindari untuk keluar rumah. Karena potensi itu bencana akan sangat tinggi. Kalau ketika terjadi curah hujan yang tinggi, angin kencang, banyak terjadi pohon-pohon tumbang, gitu kan.
banjir di mana-mana. Untuk mengurangi risiko pada saat terjadinya bencana hidrometeorologi lebih baik di rumah. Di rumah saja, ya. Oke, ya dari Pak Aris atau Pak Ismail? Ya, mungkin dari saya dulu. Ya kita harapkan kesadaran masyarakat dan juga bagi masyarakat yang berkenan untuk bergabung dalam relawan atau menjadi relawan dan bersedia untuk mengikuti pelatihan-pelatihan bisa menghubungi BPBD setempat atau BPBD Provinsi Lampung dan atau menghubungi kami juga. Iya. Jadi nanti kita akan lakukan pelatihan-pelatihan, insya Allah bisa secara bertahap kita bisa meningkatkan kemampuannya. Oke Pak, saya potong sedikit. Untuk relawan ada syarat tertentu nggak sih Pak? Ada standarisasinya? Syarat untuk relawan sebetulnya satu ya. Iya. Yang paling sangat utama itu niat untuk membantu, ikhlas. Kalau yang lain-lain, relawan kita yang usia sudah sepuh pun ada. Sudah sepuh. Yang masih SMA, sekolah SMA pun ada. Oke. Jadi masing-masing ada 26 klaster dalam pedoman dari BNPB. Jadi termasuk nanti untuk rekonstruksi rumah atau perbaikan rumah sampai dengan pendampingan anak-anak sekolah, pemulihan trauma sampai dengan medis, semua ada di situ. Jadi sebetulnya selagi masih ingin untuk membantu dan nanti juga yang misalnya kondisi sepuh-sepuh atau nanti pada saat dia sudah melapor ke posko, posko BPBD, nanti kita akan penempatan sesuai dengan klasternya. Misalnya yang sepuh karena dia lebih cocok untuk perbaikan trauma, mungkin akan kita arahkan ke sana. Sesuai dengan atau memang beliau pemahamannya terhadap medis atau memang kemampuan di manajemen poskonya punya pengalaman yang tinggi, itu nantinya semua bermanfaat. Jadi kalau pada saat kejadian membikinkan kopi pun sudah bermanfaat, gitu. sudah jadi relawan gitu. Betul. Mungkin dari Pak Ismail? Sebenarnya bencana alam ini frekuensinya mungkin bisa dikurangi ya. Kalau dari tahun ke tahun kan sementara kelihatannya bencana alam ini frekuensinya terus bertambah gitu. Sebenarnya bisa diantisipasi dengan mengurangi efek rumah kaca, sebenarnya begitu. Efek rumah kaca. Iya, karena terus terang panas global ini kan semakin meningkat. Betul. Sebenarnya semakin tinggi panas global itu juga berakibat kepada yaitu tadi akhirnya terjadi gunung meletus dan kemudian juga gempa bumi. Itu sebenarnya juga akibat dari global efek rumah kaca atau panas global yang terus meningkat itu. Dan itu alternatifnya ya semua pihak harus memang bersama-sama untuk mengurangi peningkatan panas global ini gitu. Itu harus kita lakukan. Di antaranya mungkin tadi saya sampaikan bahwa menjaga lingkungan, menanam pohon, itu persoalan sepele tapi itu manfaatnya luar biasa. Itu. Sekarang kita lihat kawasan-kawasan hutan saja sebenarnya itu juga kayak kawasan Kambas atau contoh. Itu sebenarnya pohon-pohonan itu hanya di pinggir-pinggir saja, tapi di dalam itu sudah pohonnya sudah nggak ada, sudah sedikit sekali. Jadi kawasan hutan saja itu sudah banyak yang pohon-pohonan sudah banyak ditebang. Ini tugas semua pihak harus memulai dari sekarang ini untuk mengurangi efek daripada frekuensi bencana yang terus meningkat ini. Insya Allah kalau ini dilakukan secara terus-menerus mungkin 50 tahun ke depan, ya bencana ada, tetapi minimal itu akan terkurangi frekuensinya. Itu yang kita harapkan gitu. Oke, luar biasa. Kayaknya udah mulai memanas nih. Saya di closing nih, Mbak. Oke, masih ada closing statement nih dari hasil obrolan kita selama kurang lebih 45 menit, 50 menit ya. Hampir 50 menit. Nah, mungkin dari itu kesimpulannya seperti apa closing statementnya? Mungkin dari Pak Ismail. Singkat, padat, dan jelas. Mari dari pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kemudian
sampai kepada desa. Ya. Mari kita bersama-sama, ya bersama-sama menjaga lingkungan. Saya kembali lagi menjaga lingkungan lagi, menjaga lingkungan, kemudian membuang sampah pada tempatnya, juga menggunakan alat-alat elektronik yang berstandar nasional. Ini yang paling penting itu. Biasanya bencana kebakaran itu karena memang awalnya karena penggunaan alat-alat kabel atau elektronik yang tidak sesuai. Sehingga beban terlalu panas pada akhirnya terjadi percikan-percikan api. Jadi sesuai harus yang SNI Harus lah ya. semuanya harus. Oke, mungkin Pak Rudi untuk closing statement-nya. Jadi penyelenggaraan penanggulangan bencana akan berjalan secara efektif dan efisien apabila kolaborasi Pantahelik berjalan dengan baik. Masing-masing Pantahelik punya kemampuan ketangguhan. Dari pemerintah memberikan ketangguhan dari segi regulasi dan keuangan. Dari segi masyarakat memberikan ketangguhan melalui relawan. Dari dunia usaha memberikan ketangguhan melalui bantuan sosial melalui CSR. Dari segi akademisi memberi ketangguhan melalui pemanfaatkan ilmu dan teknologi yang tepat dalam penanggulangan bencana sehingga berjalan secara efektif dan efisien. Satu lagi, peran media massa. Media ini mempunyai peran dalam ketangguhan bencana karena media massa dapat membentuk opini di masyarakat dengan memberikan informasi yang tepat dan cepat kepada masyarakat pada saat terjadi kejadian bencana. Jadi kesemua Pantahelik ini harus bekerja sama dengan baik sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif dan efisien. Luar biasa. Pak Aris, silakan. Pendek aja karena sudah diulas sama Pak Ismail sama Pak Rudi nih. Kalau dari kami closingnya 3 kata aja ya. Iya. Jadi bencana adalah urusan kita bersama dan kita harapkan semua pihak dapat juga menjadi penolong dan semua masyarakat dapat siap untuk selamat dengan mengantisipasi hal-hal yang dianggap perlu di lingkungannya masing-masing. Oke, luar biasa. Tak terasa sudah kurang lebih 50 menit, sudah hampir 1 jam kita berdiskusi. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, informasinya dapat bermanfaat untuk masyarakat Lampung dan masyarakat luas lainnya. Demikianlah pemirsa Kupas TV Lampung, kegiatan talk show kita pada siang menjelang sore ini dengan Komisi 5 dan juga BPBD Provinsi Lampung dan juga Ketua Forum Rescue dan Relawan Lampung dan Ketua Harian Forum Relawan Bencana Lampung. Kita ketemu di talk show berikutnya. Saya Rena Agustina mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.